biayai untuk skill yang tidak ada. Jadi kalau yang ingin bekerja, pertama wajib mempunyai skill dasar, yaitu problem solving atau enggak komunikasi. Itu paling dasar banget. Kalau nggak bisa komunikasi, ya udah kalian nggak ada yang jadi. Paham ya yang untuk kerja? Mungkin di sini banyak yang mau kuliah, tapi memiliki beberapa kendala seperti di ekonomi. Kita di UM itu punya beberapa jalur masuk ya teman-teman. Yang pertama itu ada SNBP. Oh ya, ini ada beberapa prestasi, nanti bisa kalian baca di PPT ya, nanti akan di-share ke guru kalian. Soalnya ini juga katanya angkanya kalau dipakai, nanti kita harus bicara waktu juga. Nanti bisa kalian lihat ke di PPT-nya yang akan dibagikan pada grup kelas masing-masing. Di sini UM tuh punya beberapa jalur masuk. Yang pertama ada SNBP. SNBP di sini ada dua pilihan. Jadi kalian itu bisa memilih jurusan yang kalian inginkan atau jurusan yang passing grade-nya itu memang rendah. Jadi kebanyakan di teknik utamanya, atau apalagi kalau kalian itu memang dari SMK, itu passing grade-nya kalian cukup tinggi karena memang kalian sudah sejalur. Nah kalau SNBP kalian idealis, itu pasti kalian bisa keterima. Tapi kalau kalian realistis, itu kemungkinan keterimanya cukup sedikit karena pesaing kalian itu banyak, apalagi dari SMA. Terus untuk yang kedua itu ada SNBT. SNBT sendiri basisnya adalah tes komputer yaitu UTBK dengan beberapa soal. Waktu tahun 2024 SNBT di UM pendaftarnya ada 7.805 orang dan yang diterima hanya 240 orang saja. Dan sekarang di UM itu tahun 2025 menerima 12.000 mahasiswa. Di angkatan 24 itu hanya 10.000 mahasiswa saja. Dan masih ada KIPK juga. Mungkin dari kalian yang ada kendala untuk mengajukan KIPK itu bisa dibantu sama BK dan kakak-kakak yang di sini. Mungkin kalian ada yang mau tanya terkait KIPK, pendaftaran SNBT, SNBP ataupun terkait kuliah, kalian bisa langsung tanya aja. Karena kita di sini sharing aja ya teman-teman, nggak usah formal-formal banget. Dan daya tampung UM tahun 2025 adalah 12.616. Kemungkinan di tahun 2026 kurang lebihnya sama. Paling kalau lebih itu sekitar 13.000. Terus terkait seleksi mandiri ya, ini dari pengalamanku pribadi, seleksi mandiri itu sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Jadi seleksi mandiri itu ada yang pertama, yang jalur prestasi. Ini kan pasti banyak kan, yang dari SMK yang udah berprestasi. Entah itu dari PASTI, Pramuka, ataupun yang lainnya. Nah, untuk seleksi mandiri ini ada 6 jalur ya. Yang pertama jalur prestasi, jalur leadership, jalur skor UTBK SNBT, jalur tes masuk berbasis komputer TMBK, jalur kemitraan, dan jalur kelas internasional. Untuk skema jalur prestasi seperti di PPT ini ya, nanti kalian bisa baca di PPT-nya. Soalnya aku nggak bakalan lama-lama terkait penjelasan ini. Nah, fokus kepada tahap seleksi. Nah, untuk jalur prestasi sebenarnya ini daya saingnya juga nggak terlalu ketat-ketat amat bagi kalian yang sudah berprestasi. Contohnya kebetulan saya juga diterima UM jalur mandiri, jalur prestasi di beasiswa IP 100%. Jadi seharusnya saya itu membayar IP sebesar 22 juta, tapi karena saya udah terima di jalur prestasi, kebetulan juga dapat beasiswa, jadi saya bebas IP, cuma bayar UKT 4,5 juta. Ingat, UKT itu per semester, jadi dalam 6 bulan itu 4,5 juta, bukan per bulan 4,5 juta. Ya. Untuk jalur seleksi leadership, kebetulan untuk tahun ini dibuka juga untuk sekretaris dan bendahara. Jadi nggak cuma ketua dan wakil
organisasi tersebut. Untuk jalur TBK ya seperti kalian jalur mandiri pada umumnya. Untuk jalur kemitraan bagi kalian orang tua yang mempunyai yang kerja di Mitra UM bisa daftar. Nah, untuk fakultas ada banyak sebenarnya teman-teman. Yang pertama FP, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Ilmu Sosial, Psikologi, Vokasi dan Kedokteran. Nah, ini mungkin Cakra Akademi ada yang dari SMK 3 yang pernah daftar Cakra Akademi. Alvin ada nggak Alvin? Dua. Kebetulan dari teman kalian juga ada yang lolos lewat jalur Cakra Akademi. Kebetulan dapat golden ticket. Jadi nanti masuk ke jalur mandiri dilampirkan itu udah bebas IP dan dapat UKT cuma 1 juta. Jadi bayang-bayang kalian kuliah itu mahal, sebenarnya nggak mahal teman-teman. Tergantung dari kalian sendiri ingin berusaha atau tidak. Untuk kompetensi prestasi talenta muda bisa dilihat ini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman dari kalian udah saya share terkait tersebut. Oke, untuk terkait beasiswa di sini udah tahu KIP belum? KIP. Ini sama kan? Udah kan? Nah, jadi UM itu cukup banyak kota KIP-nya. Jadi kalian jangan ragu mendaftarkan. Soalnya peluang kalian untuk menerima KIP cukup besar. Jadi nggak usah ragu. Sebenarnya biaya bulan itu nggak mahal-mahal. Aku contohnya biaya bulanan itu ya sebenarnya cukup di 500.000 itu udah. Itu di luar biaya kos ya, biaya hidup maksudnya. Biaya makan, biaya healing, biaya kopi, biaya PS ya. Cuma segitu sih. Ya teman-teman, aku izin nambahin ya. Di UM itu kita punya organisasi daerah yang dimana kita itu menampung warga-warga Tulungagung yang memang mungkin ada kebutuhan yang kurang. Jadi organisasi kita itu diisi sama anak-anak Tulungagung. Nama organisasinya adalah Imagum. Kita juga memberikan beberapa informasi tentang beasiswa terkait UM dan beberapa informasi yang memang mengarah ke UM. Jadi kalian bisa lihat di IG-nya Imagum juga. Terus kalau kalian berminat di UM, sekarang jangan lupa bergabung ke Imagum ya, karena kita di sini sama-sama Tulungagung. Jadi biar kehidupannya enak di sana. Mungkin dari Kak Kalis ada tambahan? Mungkin ada tambahan dari saya ya. Kebetulan saya kan Fakultas Teknik. Nah, kalian ini kan juga anak teknik kan terbilangnya. Engineer boy, engineer girl, ya kan? Sebenarnya di Fakultas Teknik itu yang dari lulusan SMK 3 itu cukup banyak. Contohnya teman-teman dulu di sana itu rata-rata dari Fakultas Teknik. Di sini yang anak mesin atau TKN boleh angkat tangan? Mesin TKN masa nggak ada? Kebetulan itu cukup banyak yang diterima di UM. Untuk TKP, BPB, kebetulan tahun ini ada, sebenarnya udah 2 tahun yang lalu sih, udah ada jurusan baru yaitu jurusan arsitektur. Dimana kan program studi BPB kan, lebih fokus ke desainnya. Itu bisa dicoba, soalnya pulangnya cukup terbuka. Oh iya teman-teman, di sini kan karena aku lulus lewat jalur SNBT, mungkin kalian mau tips and trik sedikit. Kalau dari aku itu tips and triknya kalian cukup belajar aja sih. Maksudnya karena memang soal UTBK itu macam-macam dan setiap harinya itu soalnya berubah. Dia memang nggak paten, jadi belajar yang dasarnya aja kata aku ya. Terus kan karena aku linjur juga, kan dari BPIB ke Fakultas Ilmu Sosial itu cukup jauh. Sekarang aku di sosiologi. Mungkin dari kalian yang ada pandangan untuk ke jurusan yang
baru ke semester akhir kan, kelas 12 akhir kan. Dan itu coba kalian mantapkan lagi yang kerja, kalian harus serius kerja, upgrade diri kalian sendiri, kuasai skill-skill yang ada di SMA ini. Soalnya daya tarik perusahaan itu bukan dilihat dari kamu, bukan dilihat dari kalian ngomongnya, tapi kan bukti nyata kalian, skill kalian. Itu yang kerja. Yang kuliah, coba kalian di SNBP ini lebih gimana ya? Kita SNBP ini kan termasuk hoki-hokian kan. Itu jalur langit memang betul jalur langit. Ya, jadi kalian jangan gimana ya? Jangan berhenti tapi jangan berani untuk tidak mencoba. Itu. Mungkin ada pertanyaan? Gimana? Mungkin dari adik kelas sudah paham ya. Nanti saya minta nomor HP-nya kakaknya, nanti saya share ke adik. Oke, bisa ditutup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sharing session kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk kakak dari Universitas Negeri Malang. Jadi kakak-kakak kalian yang ada di UM itu banyak banget ya. Itu di sana semuanya itu ada dari UM, tapi nggak tahu, malu-malu aku ya bingung. Oke, dan untuk materi kita yang selanjutnya, ini ada kakak kelas kalian yang karyanya luar biasa. Jadi kakak kelas kalian ini kemarin baru memenangkan lomba juara 2. Apa Nur? Lomba juara 2 apa kemarin? Inovasi budaya digital dari Kemendikbud juara 2 nasional, dan sekarang dia ambil S2. Jadi kita beri aplaus yang meriah untuk kakak Zainun dari ISI dan sekarang mengambil S2 di UGM gitu. Jadi ini mewakili isinya ya. Oke, monggo. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan